Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Bersyukur menghormati ajaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat dari karunia-Nya hari ini kita diberikan kesempatan hingga kita hadir dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita. Pak, Ibu, sama yang kami hormati, Ibu pengajar praktik program pendidikan guru muda yang sedang berada di tempat kerja, Ibu Nadia Siddiq. Beliau merupakan pengajar praktik pada program pendidikan guru muda. Untuk tugas beliau sekarang, beliau merupakan tenaga pendidik pada SMA Negeri Ketapang. Di kegiatan pada hari ini yaitu dalam rangka kepentingan individu kami selaku calon guru muda. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan kita pada hari yang mulia ini, mari sama-sama kita membaca seluruh Quran surah Al-Ikhlas dalam hati kita masing-masing. Membaca Al-Quran ini. Selesai. Tambahan dengan kita membaca Al-Quran, Allah memberkati kegiatan kita pada hari yang berbahagia. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah dalam rangka pelaksanaan kegiatan penampilan ini pada Ibu Kepala Sekolah tempat waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kami sehingga kita masih diberi kesempatan bisa berjumpa di sini bersama dengan Ibu dan memberikan praktik CGD kepada orang dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW dan mana keluarga abad dan orang yang istiqamah dengan berikan kesehatan karena kita sudah berkumpul di sini ya. Kemudian terima kasih kepada Ibu yang hormati Ibu Marga ya, Romanzalia yang sudah hadir di sini. Kemudian yang saya hormati juga Ibu yang saya hormati
juga calon CGP pada hari ini. Ibu-ibu semua, kepada ibu yang terlibat CGP, bersyukur sekali kami di sini mempunyai calon CGP, ya, karena nanti harapan saya beliau ini Bapak Wahidun bisa memberikan pengalaman kepada kami di sini, yang mana pengalaman itu yang mungkin guru kami di sini yang apa yang mereka yang belum paham, yang belum mereka ketahui tentang proses pembelajaran di sini, jadi mereka bisa belajar bersama awal ini. Kemudian banyak, tentunya banyak ya yang calon CGP dapatkan di CGP ini, di calon penggerak, apakah itu proses pembelajaran, kemudian bagaimana proses kepemimpinan di sekolah untuk bisa lebih maju sekolah, tentang peserta didik, kemudian bagaimana praktik yang harusnya dikerjakan di sekolah, terutama untuk pembelajaran anak-anak kita di sini. Tentunya nanti awal itu bisa memberikan bimbingan, kemudian mengajak para guru bagaimana membawa perubahan apa yang Bapak Wahidun dapatkan. Saya rasa itu saja Bu yang saya sampaikan. Kemudian harapan saya semoga nanti apa yang Bapak Wahidun ikuti selama lebih kurang 6 bulan bisa membawa hasil yang semaksimal mungkin untuk perubahan sekolah kami. Apalagi kami di sini kan jadi jangan cuma tinggal nama intinya aja gitu. Sedangkan apa proses dalam inti itu kami masih kurang, ya. Itulah perlu adanya guru calon penggerak di sini. Ya. Tentunya dengan nantinya harapan saya bisa lulus beliau, bisalah nanti mengajak bersama saya untuk membangun, kemudian meningkatkan apa yang masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan dan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya sambutan ataupun bimbingan dari Ibu Mahjaliani sebagai pengajar praktik pada kegiatan sehari-hari. Dan kepada Ibu tempat waktu bagi silakan. Assalamualaikum. Dan syukur hadapan Allah SWT yang memberikan
kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan visi sekolah. Jadi visi sekolah itu dirumuskan secara bersama-sama oleh di situ ada kepala sekolah, kemudian ada pengawas sekolah, ada komite sekolah, ada dewan guru dan sekolah. Nah, hari ini kami hanya diseminasi ya. Kalau di depannya mungkin kepala sekolah berkenan untuk mengambil hasil hari ini oleh Pak Walidun nanti yang akan menjadi fasilitasinya, fasilitatornya. Kalau misalnya nanti berkenan mengambil hasil dari kegiatan hari ini, alhamdulillah mau diambil. Kalau tidak mau diambil, tidak apa-apa. Karena ini adalah salah satu tugasnya Pak Walidun beliau dalam menjalankan pendidikan berkelanjutan. Nah, kalau tidak diambil, itu berarti nanti diulang lagi. Ya, itu Bu ya. Nanti diulang lagi dengan proses yang sama, mungkin menghadirkan lebih lengkap lagi lah ya bahasa sekolahnya, mungkin ada pengawasannya. Yang jelas nanti visi ini nanti akan menjadi sebagai salah satu bagian dari dokumen 1 AOSP-nya. Nah, dengan kurikulum merdekanya itu ya, dengan dirumuskan secara bersama-sama seperti ini visi sekolah. Apa sih gitu ya? Supaya memang visi sekolah itu tidak menempel sendiri. Artinya seluruh warga sekolah itu bertanggung jawab untuk merumuskan atau mewujudkan visi secara bersama-sama. Banyak saja dalam bentukan visi dan prakarsa perubahan. Ya. Jadi ada yang membuat nantinya di sekolah ibu-ibu. Jadi apapun nanti visi yang dirumuskan ini dan keluar nanti dengan proses alur-bagiannya yang dipandu oleh Pak Walidun. Intinya ibu-ibu itu menaruh harapan dalam visi itu. Kira-kira ini ya, setahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ibu itu menginginkan sekolah ibu itu seperti apa? Misalnya muridnya seperti apa? Mungkin hari ini sudah banyak pencapaian yang dicapai di sini, tapi mau lebih bagus lagi dengan visi tadi ini, ya kan? Nah, nanti sekolahnya akan lebih bagus lagi. Jadi intinya saya hanya menyarankan saja bahwa ketika nanti menjawab kalimat tumpang, supaya ada bertumpang. Ya. Oke, itu nanti menjawab kalimat tumpang. Jadi dalam kalimat tumpang itu ada harapan. Ada harapan di mana nanti harapan itu kira-kira kalau nggak jangka pendek, jangka panjang nanti akan terwujud. Kalau nggak setahun ke depan, 2 atau 5 tahun ke depan lah itu sudah terlalu lama gitu bilangnya. Karena kan biasanya kalau visi itu tahun ya direvisi atau diperbarui gitu kan. Jadi taruhlah setahun ke depan. Jadi harapan saya itu ya kita saling berbagi, kolaborasi, saling berbagi praktik baik. Ayo ya, ayo kita saling berbagi secara bersama-sama mudah-mudahan di sekolah kita. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kami sudah ada salah satu calon guru di sini yang insya Allah nantinya akan hilang C-nya ya. Ini kan proses 6 bulan ini untuk menghilangkan C. Nanti baru tinggal DP, ada lagi CDP gitu kan. Nah insya Allah nanti kalau sudah ada rukun gerak atau DP di sekolahnya sudah ada ya, sudah ada orang yang membawa kendalinya, ini mau kemana sekolah kita, apa yang kita lakukan Pak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan lancar. Saya doakan ya Pak Walidun ya, lulus dengan nilai yang memuaskan, sekolahnya juga bisa maju, ya kan, bisa memberikan dampak positif bagi muridnya, bagi lingkungannya, masyarakatnya semuanya, amin. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kita. Ini coba Bu. Lanjut.
Jadi kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini yaitu diseminasi merumuskan visi dan prasangka perubahan sekolah. Tujuannya itu apa? Yaitu kita melaksanakan diskusi bersama secara kolaboratif terkait visi sekolah kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu. Jadi membawa kemana sekolah dan murid-murid kita 2 tahun atau 5 tahun ke depan. Apa yang kita lakukan dan langkah apa yang harus kita lakukan. Coba kami. Jadi semua kita punya visi. Yang pertama, kita lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar, visi kita tetap menuju kepada visi nasional. Tidak boleh lari dari visi nasional. Apa visi pendidikan kita? Yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui cara belajar Pancasila. Jadi ini profil belajar Pancasila yang sering kita dengarkan. Jadi kurikulum merdeka sekarang mengharapkan lahirnya peserta didik yang memiliki berdasarkan profil belajar Pancasila. Apa saja yang termasuk dalam profil belajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satu. Yang kedua, berkebinekaan didik, komponen yang masuk ke situ dan menghargai kebudayaan. Yang ketiga, bergotong royong, kerjasama kolaboratif dan kreatif. Dan yang keempat, bernalar kritis. Jadi anak-anak mampu berpikir secara keras dalam kita proses bahan mengajar, yaitu sistem on. Yang keenam, mandiri. Apa itu visi sekolah? Visi sekolah yaitu visi yang merupakan harapan, impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Kita semua, mulai dari kepala sekolah, kita dewan guru, wali murid. Apa harapan kita? Apa cita-cita kita untuk anak-anak kita di masa yang akan datang? Dan visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah. Jadi visi sekolah ini, cita-cita yang ingin kita capai di sekolah ini tidak bisa yang diimpikan oleh kepala sekolah sendiri. Ambil visi dari sekolah ini. Jadi harus ada masukan dari kita semua, termasuk dari komite dan pihak yang berkepentingan selaras dengan institusi dasar serta visi pendidikan nasional. Yang keempat, visi sekolah dirumuskan oleh rapat dewan pendidik, rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan pendidik sekolah, disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak berkepentingan. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai tantangan dan pertimbangan lain. Jadi bagaimana Ibu kita mengatakan bahwa visi sekolah bisa kita revisi dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun sekali. Tidak selamanya kita buat visi tahun 2024 sampai 2030 masih visi yang sama. Kita bisa berubahnya. Pak Ayu. Nah, ini pertanyaan yang bagaimana itu? Kita jelaskan tadi pertanyaan tentang kalimat tempat. Yang pertama, saya memimpikan murid
Ini masih musim muda. Tanya gunung murid yang tiba. Kemudian sekolah percaya bahwa murid adalah murid yang bagaimana? Kita paham anak murid kita berlatar belakang baik karakter maupun pendidikan maupun sosial ekonomi dan keluarga yang berbeda-beda. Tentu dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap karakter yang dimiliki oleh anak itu memiliki kelebihan. Dan sekolah saya mengutamakan yang bagaimana hasil dari proses belajar kita yang bagaimana. Coba lanjut. Dan murid di sekolah saya sadar betul bahwa jadi bagaimana dia terhadap perilakunya terhadap kepatuhan terhadap tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah. Dan guru di sekolah saya yakin untuk mau perubahan atau tidak. Semua kita ingin adanya perubahan. Kemudian guru di sekolah saya paham bahwa apa yang kita pahami tentang aset ataupun kekuatan yang ada di sekolah kita dari segi sarana, tenaga pendidik dan siswa. Coba lanjut. Jadi visi sekolah kita yang sudah ada. Visi sekolah kita yang sudah ada, mungkin ini sudah beberapa tahun. Berakhlak mulia, beriman, cerdas, beramal dan berwawasan, berhubungan sehat dan bersih. Yang sudah ada. Apakah kita sepakat dengan yang sudah ada ini, atau apapun nanti kita rumuskan secara bersama-sama yang lain? Coba nanti. Dan pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang diinginkan kita capai pada murid? Visi sekolah yang sudah ada tadi sudah berpihak kepada murid atau belum? Dan yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah yang lain. Kita lanjut. Pemantik yang selanjutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jika visi masih berupa program, Bapak Ibu silakan membuatnya agar lebih terdeskripsi. Visi SDN Semeru menurut Bapak Ibu. Jadi ini nanti kita rumuskan. Coba lanjut. Pertanyaan pemantik yang kedua. Jika visi belum berpihak kepada murid, Bapak Ibu dipersilakan untuk merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Program yang bisa dikembangkan. Apa saja harapan kita, apa yang kita rencanakan, kita lakukan ke dalam visi. Jadi visi itu kan sebuah kalimat yang singkat, padat dan jelas. Coba lanjut. Ini visi yang telah saya susun sebagai CGP untuk SD Semeru. Ini harapan saya ke depan. Selaku guru, file pada SD itu ini yang akan menjadi harapan saya. Terbentuknya peserta didik berkarakter keren. Apa itu keren? Kreatif, inovatif, religius, energi dan inovatif. Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui digitalisasi sekolah. Ini yang menjadi harapan dari saya selaku guru. Coba lanjut.
Nah, untuk mencapai visi, kita ada beberapa perangkat perubahan yang harus kita lakukan. Untuk mempermudah kita dalam melakukan perangkat perubahan, kita menggunakan sebuah alur ataupun tahapan. Kalau kami dulu waktu penyusunan visi cuma menggunakan metode analisis SWOT. Sekarang lebih mudah lagi setelah kita menggunakan metode analisis SWOT, untuk memudahkan kita mencapainya, kita menggunakan alur ataupun tahapan bagja. Bagja apa? Apa singkatan dari bagja? B yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, atur eksekusi. Yang ketiga, gali mimpi. Maksudnya gali mimpi ini impian kita ke depan terhadap murid atau terhadap sekolah itu bagaimana? Apa? Kemudian J, jabarkan rencana. Apa rencana kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mencapai satu hal tidak mencapai sebuah visi. Yang terakhir, atur eksekusi. Artinya kapan kita melakukannya. Ini contoh. Jawab pertanyaan pertama. Ini pertanyaan terhadap visi tadi. Apa yang harus saya lakukan agar menjadi pendidik yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif? Sesuai dengan harapan saya tadi yang tertulis pada visi sebagai pendidik juga, melahirkan peserta didik yang kreatif dan inovatif. Apa yang harus saya lakukan? Tindakannya yaitu mencari informasi baik secara offline maupun buku, jurnal pendidikan ataupun yang lain untuk menjadi sebagai referensi kita. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kita tetap harus bekerja sama, tidak boleh kita mandiri tapi sendiri-sendiri. Kemudian membuka dialog dengan peserta didik. Selaku kita sebagai pendidik, kita tetap harus berdiskusi dengan murid-murid kita. Kita juga sebagai pendidik kita harus mendengar aspirasi ataupun pendapat dari murid-murid kita. Bukan hanya kemauan kita saja yang kita paksakan kepada murid-murid kita. Lanjut. Yang terakhir, salam dan bahagia. Ini salam dan bahagia. Setelah salam pasti dia bahagia. Bergerak dan menggerak. Jadi untuk sesi selanjutnya kita langsung diskusi. Bergerak sudah. Tadi dari pemaparan kami tadi, setidaknya di hati ibu sudah mulai ada rasa tergerak untuk memahami ataupun sudah memahami sedikit apa impian kita terhadap murid dan sekolah kita di masa yang akan datang. Kita lanjutkan. Baik, sekian pemaparan materi kita pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita langsung berdiskusi ataupun membuat catatan tentang kalimat-kalimat penumpang tadi, menjawabnya melalui kita menulis di post-it, jadi kita tempelkan di masing-masing pertanyaan yang tadi. Ibu coba balik ke kalimat penumpang tadi. Saya menunjukkan murid yang
Boleh satu tulis. Saya memimpikan murid yang memimpikan murid yang anak jawab dong. Dua. Sekolah saya percaya bahwa murid boleh sekolah saya mengutamakan lanjut. Murid di sekolah saya. Di sekolah saya. Di sekolah saya ada betul bahwa Dari guru di sekolah saya dulu di sekolah saya paham bahwa jadi itu menjawab pertanyaan dari kalimat ini. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas ini. Untuk warna kuning itu jawaban soal nomor 1. Yang pink itu soal nomor 2.
hijau untuk nomor 3, kuning 1, pink, kedua, hijau nomor 3, oranye nomor 4, merah nomor 5, sip. Jawaban tertulis teknik.
dulu juga. Jadi kita sedang jawab di antara kalimat-kalimat rupa. Jadi dari kalimat-kalimat rupa ini kita bisa mengidentifikasi bagaimana impian dan harapan kita untuk menurut kita ini masa yang akan datang. Untuk yang pertanyaan pertama, saya memimpikan murid yang. Jadi masing-masing kita memiliki impian atau harapan yang berbeda dengan teman-teman terhadap murid kita. Murid yang soleh, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, memiliki ketaatan kepada teman, berkarakter baik, taat perintah Tuhan, berkarakter baik, memiliki semangat belajar tinggi. Murid yang soleh, berakhlak mulia. Jawaban, berakhlak mulia, santun kepada orang tua. Saya memimpikan murid belajar dengan diri yang gembira, mandiri, kreatif, produktif, produktif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang berunik masing-masing. Dan anak adalah pribadi yang memiliki karakter yang berunik sendiri, yang dapat berkembang sesuai dengan programnya masing-masing. Anak-anak yang memiliki karakter yang berunik masing-masing memiliki keistimewaan sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih baik. Murid adalah aset bangsa. Sehingga harus dijaga. Jadi di antara jawaban semua tentang kalimat numpang ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menyusunkan visi misi kita harus menerima masukan dari berbagai pihak, karena setiap kita memiliki impian dan harapan yang berbeda terhadap murid dan sekolah kita. Jadi dari jawaban-jawaban dari kalimat ini kita susun atau kita buat sebuah visi untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Saya memimpikan murid yang soleh, santun dan patuh kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Soleha, berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia ini masuk kepada salah satu komponen dari profil pelajar Pancasila. Yang komponen yang pertama. Yang kedua, memiliki ketaatan kepada Tuhan, masuk kepada komponen yang pertama dari profil pelajar Pancasila.
perintah Tuhan sama. Murid yang soleh, solehah, berakhlak mulia sama. Masuk ke komponen pertama. Berakhlak mulia jantun pada orang tua, guru, bagi rumah, sekolah maupun di rumah. Saya memberikan murid dengan yang belajar dengan riang, gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, ini masuk ke semua komponen daripada profil pelajar Pancasila. Dan sekolah saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Pribadi yang memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri yang dapat berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya, nah ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak memiliki kodrat, memiliki karakter, dia dapat dikembangkan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya bagaimana? Menjadi kodrat bawaan dia, perilaku dasar dia. Dan kodrat zaman kita sesuaikan dengan kemajuan zaman. Dan makanya dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan berbagai media, baik itu alat peraga yang kita buat sendiri maupun kita menggunakan media teknologi, menggunakan laptop atau apa, sehingga anak, nah ini sebagai ada harapan juga impian dari guru mengharapkan murid anak-anak yang belajar dengan gembira, berarti menyenangkan. Jadi bagaimana langkah kita? Apa yang harus kita lakukan untuk membuat anak-anak kita senang dalam belajar? Jadi untuk mencapai semua ini kita lakukan dengan wakasa perubahan menggunakan tahap waktu. Misalnya kita menginginkan wakasa perubahan kita meningkatkan semangat belajar peserta didik. Apa-apa saja yang harus kita lakukan. Jadi kembali lagi ke sini, kita buat visi sekolah kita berdasarkan dari jawaban-jawaban di antara kalimat-kalimat penumpang ini. Ada yang ini bisa disampaikan, mungkin sudah terbayang bagaimana visi ataupun harapan itu anak-anak masa depan. Ada diri kita masing-masing. Ini ada terbaru, tidak ada itu. Ayo ibu-ibu bertanya. Jangan diubah. Coba Bu Wira tulis. Nah, mewujudkan nanti bisa kita koreksi bersama, mewujudkan generasi. Mewujudkan generasi yang berakhlak mulia,
sama berwawasan global, berakhlak mulia, tapi beda jauh yang global, berakhlak mulia, menunjukkan relasi yang berakhlak mulia, yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, rumah inovatif, berdasarkan profil pelajar yang ketiga melalui digitalisasi. Bola. Dan kalimat visi yang lain berdasarkan pemahaman ataupun jawaban dari kalimat-kalimat umpama. Menurut Bapak Ibu sudah sesuai ataupun mampukah kita untuk mencapai visi ini dalam jangka waktu 5 tahun ataupun 6 tahun ke depan? Sesuai. Karena visi kita tidak bisa mencapainya tahun ini kita buat, tahun depan langsung terwujud. Tidak. Ini karena ini merupakan impian harapan. Apakah tercapai atau tidak ke depan tergantung kepada cara kita dalam melakukan dan melaksanakannya. Dan untuk melaksanakan mencapai sebuah visi ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi, baik kita selaku sama-sama dewan guru, juga kepala sekolah, juga komite dan murid-murid. Semua warga sekolah. Kalau misalnya ini visi sudah kita sepakati, sudah sesuai, berarti kita sepakat ini dijadikan visi sekolah kita mulai tahun ajaran 2024-2025. Kita rubah visi yang sudah ada. Bagaimana? Ya mungkin ada masukan dari itu mulai Kalau masukan dari saya, tadi kan ibu mungkin sedang menuliskan dengan anak Kempang, kan ini kan hasil dari anak Kempang tadi nah. Jadi mungkin dari saya itu yang penting ini kan bertempat saya memilih nih yang kedua. Yang paling
pilih-pilih. Jadi artinya dia sifatnya universal, umum. Kalau bisa 3 kata, 3 poin atau 4 boleh lah. Pokoknya jangan bertele-tele, yang namun dalam setiap kata di kalimat itu punya makna yang luas. Jadi sebetulnya itu luas. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau menurut saya itu sudah oke, gitu ya. Karena di program itu sudah mencakup semua. Coba ditampilkan. Ada nggak slide waktu kita diskusi? Coba ditampilkan. Ini kan tadi cuma ada poin kreatif sama inovatif, aktif inovatif gitu ya. Nah, coba dibesarkan sedikit biar nampak dimensi program lain. Nah, ini kan kita lihat nih, ada berapa dimensi? 6 ya. Nah, jadi dalam program investigatif sudah ada dimensi beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa. Otomatis di situ kan berakhlak mulia, luhur, budi pekerti, gitu kan, beretika, itu udah masuk di situ. Nah, saya bilang sifatnya itu dia universal, jadi banyak makna yang terkandung dalam kata-kata di kalimat itu. Nah, kemudian mandiri. Nah, mandiri itu kan itu juga sudah masuk gitu ya kan. Nah, kemudian semua di situ ya kan. Nah, kemudian bernalar kritis, kesuksesan, kecerdasan ya kan. Kemudian kreatif ya kan, sesuai kreatif, berkebinekaan global. Jadi saya pikir dalam hal ini tidak oke Pak. Itu kalau menurut saya mungkin semua mungkin dari berubah lagi atau dikurangkan. Kalau menurut saya seperti Bu bilang tadi ya, karena kan di sini yang pertama adalah yang harus mencakup tentang tadi Pancasila, ya kan? Apalagi selama di sini kan beberapa tahun kita belum pernah merubah visi sekolah, ya kan? Jadi mungkin dengan adanya visi sekolah yang Bapak Wan tampilkan, apalagi sekarang pun ada Ibu, apa yang mungkin kekurangan bisa kita tambahkan, tetapi yang saya lihat di sini mungkin sudah bagus, ya kan? Semuanya tertampil di sini ada 6 profil jadi ya, yang ditampilkan dari Pancasila itu tadi. Jadi kalau memang nanti ke depan ini rancangan Pak Wonjong kemudian bisa kita manfaatkan, kita nanti bisa merubah visi kemudian menjadi misi nanti dari hasil visi ini. Dari ibu. Baik, terima kasih Bu atas masukan ataupun tanggapannya. Itu untuk kepala sekolah. Insya Allah kalau memang kita sudah sepakati kalimat visi tadi kita jadikan visi kita di masa yang akan datang. Nanti ke depan kita coba duduk kembali, kita revisi sedikit tentang kalimat itu, kemudian kita susun misinya. Dari visi lahir misi. Misi kan cuma satu kalimat, sedangkan misi bisa lahir di beberapa kalimat. Dari misi lahirlah tujuan kita untuk 5 tahun ataupun beberapa tahun ke depan. Jadi dari visi ini kita nanti dalam pelaksanaannya kita bisa membuat prakarsa perubahan kita pribadi masing-masing. Bagaimana caranya? Nanti kita duduk bersama. Jadi kami bersama dengan Pak Surya kemarin sudah membentuk komunitas belajar di sekolah kita. Sudah disetujui oleh kepala sekolah. Jadi nama komunitas belajar kita yaitu Buren Seraya. Nama komunitas nama Buren Seraya. Jadi dua yang mengumpulkan kerja sama. Jadi serayanya Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Yang intinya semua itu harus ada niat yang tulus dari pribadi kita masing-masing. Mau tidak kita itu berubah. Jadi mungkin ini saja pemaparan kita pada kegiatan diseminasi yang merupakan
organisasi dan misi sekolah. Pada hari yang berbahagia ini, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu PP yang sudah mendampingi atau membimbing kami pada kegiatan ini. Dan sekian. Hari ini bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kenapa di Bapak Tunjuk? Ini kan masih ingat apa kesepakatan kelas kita yang telah kita masih pas. Salah satunya apa? Apabila audit pelajarannya kan audit tidak ingat, yang kita ingat. Apa solusi dari audit?